Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Nahmadu syukran li jami'i ni'ami wa mazidih. Wa salli wa sallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Fadilatul muhtaramin berasatid, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang indah ini ya. Indah karena nggak panas, tapi ini juga bisa membuat orang males berbuat apa-apa ya. Enaknya jadi istirahat, tiduran ya, karena cuacanya memang memanjakan ya. Alhamdulillah, tetap pinaringan sehat, pinaringan kokoh iman Islamnya, mudah-mudahan senantiasa istiqomah di dalam segala kebaikan yang bisa menyelamatkan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kita berada di bulan Sa'ban, maka saya ingin kita membahas tentang masalah Sa'ban supaya kita bisa mengoptimalkan semua ibadah kita dan bisa secara benar menata batin kita sesuai dengan keadaan yang Allah hadirkan di bulan Sa'ban ini. Rasulullah mengingatkan di dalam hadis yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Qudyah bahwa Rajab syahrullah wa Sa'ban sahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah ya. Kalau Sa'ban itu bulannya Rasulullah, Ramadan bulannya umat Islam. Di Ramadan semua umat Islam akan merayakan pesta ruhaniyahnya. Semua puasa, semua ibadah, semua kebaikan mengalami puncak, kulminasinya berada di Ramadan. Tapi khusus untuk Rasulullah itu justru diberi bulan khusus oleh Allah, Sa'ban. Sa'ban. Dan Allah sendiri menyebut bulan Rajab itu sebagai bulannya Allah, di mana Allah tidak mau mendengarkan ada kezaliman, kejahatan di bulan Rajab. Karena itu amalan yang paling mulia di hari-hari Rajab, di hari-hari Sa'ban ini adalah menyanjung puji untuk Rasulullah, memperbanyak membaca sholawat ya. Memperbanyak membaca sholawat. Jika di Rajab itu malam istimewanya berada di awal Rajab ya. Para ulama menyebut waktu mustajabahnya Rajab itu di awal Rajab. Pada nisfu Sa'ban ini, pada Sa'ban ini justru yang istiqomah ada di tengah-tengahnya, yakni di nisfu Sa'bannya. Nanti di Ramadan istimewanya ada di, biasanya, tidak selalu, biasanya di akhir ya, menjelang akhir, yakni di malam Lailatul Qadar. Jika Allah memberi kita dua lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha, maka Allah pun memberi malaikat dua lebaran. Lebarannya malaikat itu adalah Lailatul Qadar
dan Lailatul Baro'ah atau Lailatul Nisfis Sa'ban. Nah, malaikat itu kalau lebaran ya gak makan-makan. Malaikat itu kalau lebaran menambah sanjung puji kehadirat Allah, menambah ibadahnya, meramaikan permukaan bumi dengan ibadah. Karena itu sangat bagus kita mengikuti suasana batiniyah yang hadir di saat nisfus Sa'ban tersebut. Rasulullah sendiri di malam, di hari-hari Sa'ban ini berbeda dengan hari-hari lainnya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sa'ban. Sayyidah Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah itu kebiasaannya kalau puasa, kalau lagi senang puasa sunnah itu kayak ndak mokel-mokel, kayak ndak bubar-bubar puasa sunnah terus. Tapi kalau Rasulullah lagi ndak puasa sunnah, itu kayak Rasulullah itu nggak pernah puasa sunnah. Jadi Rasul itu begitu, kadang banyak puasa sunnahnya sampai kapan batalnya. Tapi kadang Rasul itu batal nggak puasa sampai sahabat-sahabat nanya, ini kapan Rasul puasa sunnahnya? Tapi kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan Rasulullah tidak pernah puasa yang lebih banyak di luar Ramadan kecuali di bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban ini bulan senengannya Rasulullah puasa. Rasulullah itu cara ibadahnya tidak hantam krono, tidak terus tiap hari begitu terus, tidak begitu gayanya Rasulullah. Rasulullah itu orang yang sangat jenius. Dalam bahasa para ulama, model ibadahnya Rasulullah itu menebalkan yang tebal, menipiskan yang tipis. Kalau waktu itu adalah waktu mustajabah, waktu itu adalah pahala dilipatkan dengan kelipatan yang banyak, waktu itu adalah waktu turunnya rahmat yang besar dari Allah, maka Rasulullah akan memperbanyak ibadah. Tapi kalau hari-hari itu hari-hari biasa, itu Rasulullah tidak memberikan isyarat dengan memperbanyak ibadah. Ya, Rasulullah melakukan aktivitas lain. Nah, karena itu ini justru cara ibadahnya orang yang sangat cerdas dalam hal spiritual. Jangan kayak orang yang nggak paham, ya. Ibu kalau melihat orang-orang yang baru ikut lomba lari maraton, itu gayanya Masya Allah di start mungkin 5 kilo pertama, wah dia paling siap, paling jago. Begitu dimulai start, larinya paling kenceng. Tapi dapat 1 kilo, 2 kilo udah mulai ngantuk. Dalam 5 kilo udah tidak lari lagi, udah jalan. Entah sampai entah tidak nanti di ujung finish. Beda dengan pelari yang sebenarnya.
Lari yang sebenarnya itu pada kilometer-kilometer pertama dia akan biasa saja, ya, biasa saja. Tapi begitu menjelang finish, wah dia akan langsung sprint. Nah, energinya disiapkan untuk sprint di akhir. Kenapa? Dia tahu di mana titik pentingnya, titik pentingnya. Nah, sama ibadah itu begitu juga, ya, ibadah begitu juga. Ya bagus saja Ramadan nanti seluruhnya mau dipakai ibadah semuanya, ya hebat. Tapi tetap saja dong ya, tetap saja. Biasanya orang itu cuma hebat di awal, gitu menjelang akhir kehabisan energi. Terus ibadahnya rontok semuanya. Semua soft-soft akan mengalami kemajuan. Ya, maksudnya softnya tambah maju. Ya, tambah sedikit yang terawih. Loh, ini kelihatan bahwa memang terlalu awamnya kita terhadap kemuliaan yang ada membuat kita tidak bisa memanfaatkan momen yang istimewa. Nah, ulama kita ini juga ulama yang memahami ini, sehingga kalau ibadah itu nunggu momen, ya ibadah itu ya penting orang itu rajin ibadah, tapi kalau bisa ibadah itu lihat momen. Kapan ada momen mustajabah, ambil. Kalau tidak biasa saja. Pada maghrib sampai isya itu istimewa. Nah itu ambil. Jangan terus kita ketipu oleh, kalau dulu orang tertipu oleh televisi, sekarang udah enggak anak-anaknya. Di televisi itu ada yang namanya prime time, waktu yang paling utama. Itu pasti akan ditayangkan tayangan-tayangan yang terbaik, dan pasang iklan di waktu itu mahalnya Masya Allah. Ya, kenapa prime time? Prime time-nya ngambil waktunya orang ibadah antara maghrib sampai isya. Sengaja itu orang-orang yang tidak suka Islam, tidak suka anak-anak orang Islam jadi orang yang soleh, dihancurkan dari cara-cara semacam itu. Nah, orang Islam tidak boleh begitu, harus tahu sholat malam. Jangan sholat malam mulai dari pada isya, tidak ngerti waktu Bapak Ibu. Waktu istimewanya malam itu ada di sepertiga terakhir malam, seperempat malam terakhir. Ya udah ambil aja waktu itu. Ini jam 2 ke atas atau jam 3 ke atas, sudah diambil itu. Itu yang istimewanya. Di Sya'ban maka istimewanya ada di nisfus Sya'ban. Nisfus Sya'ban itu istimewanya ada di malamnya. Nanti paginya puasa tanggal 15-nya. Kenapa? Karena Rasulullah memberi isyarat dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Wa anha aidan radhiyallahu anha qalat kana ahabbus syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban summa yasilahu bi Ramadan. Dari Sayyidah Aisyah juga bahwasanya Rasulullah itu memang bulan yang paling disenangi Rasulullah itu Sya'ban. Dan kalau sudah datang bulan Sya'ban, Rasulullah itu berpuasa. Bahkan sampai pernah Rasulullah itu puasa nyambung langsung ke Ramadan. Kita tidak boleh, ini tidak boleh. Ya itu biar aja Rasulullah, kita jangan. Kalau tidak biasa puasa, mulai tanggal 16 sudah tidak boleh puasa, makruh ya. Puasa malah jelek kalau tidak istiqomah puasa. Dari 16 Sya'ban sudah jangan puasa ya. Kecuali kalau ibu memang sudah ahlinya puasa sunnah. Saya sudah 10 tahun puasa Senin Kamis tidak putus, ya boleh terus. Saya ini Sultan Daud udah 5 tahun tidak putus, itu boleh.
Meskipun tanggal 16 dia boleh terus. Saya sudah dapat ijazah puasa Saudasya, puasa terus, ya boleh. Ini yang boleh. Orang-orang dengan kekhususan itu masih diizinkan oleh para ulama dan tidak kena hukum makruh. Tapi kalau orang yang tidak biasa, makruh. Ya, kalau kadang puasa, kadang nggak puasa, ya wis libur aja udah persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan. Tapi semua ulama yang ahli puasa itu akan jeda sebelum Ramadan. Pasti nanti sebelum Ramadan dia akan berbuka. Ya, minimal sehari sebelum Ramadan. Ya. Kalau misalnya Ramadannya Sa'bannya itu istiqmal, biasanya dapat 2 hari tidak puasa. Ya itu yang sering disebut sebagai lebarannya orang ahli puasa. Tapi Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Nasai dan Imam Hakim, ini dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah pernah puasa Sa'ban itu nyambung ke Ramadan. Wa anha kadzalika radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrun aktsaru min Sa'ban wa kana yasumu Sa'ban kullah. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dinyatakan bahwa Sayyidah Aisyah menceritakan juga bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah puasa 1 bulan penuh itu, yang lebih banyak dari bulan lain di luar Ramadan, maksudnya dari bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban Rasulullah banyak puasanya. Wa kana yasumu Sa'ban kullah, bahkan Rasul pernah puasa Sa'ban itu seluruh bulan, maksudnya seluruh hari, ya, seluruh hari Rasulullah puasa Sa'ban. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asyhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya. Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini tidak pernah melihat kamu puasa, puasa di bulan-bulan yang ada ini sebagaimana kamu puasa di bulan Sa'ban. Aku tidak pernah lihat kamu puasa di bulan-bulan 1 tahun ini seperti rajinnya kamu puasa di bulan Sa'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu bainar Rajab wa Ramadan. Itu bulan di mana orang itu lupa, kebanyakan orang itu lupa untuk beribadah. Biasanya justru bingung nyiapin tok, bingung persiapan Ramadan, tapi bukan bingung nata ibadahnya, tapi bingung kalau dulu zaman kita kecil, kalau sudah Sa'ban bingung ngecat rumah lah, benahi itu, jadi ribut ke fisiknya, tidak menata batinnya. Rasulullah mengingatkan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Kata Rasulullah, ini bulan di mana amal-amal kita dalam setahun itu diangkat, dilaporkan ke hadirat Allah. Fa uhibbu ayyurfa'a amali, dan aku senang ketika amalku diangkat ke hadirat Allah, wa ana shaimun, aku dalam keadaan puasa. Nah, itu. Sekarang ketemu alasannya kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sa'ban,
supaya tutup buku amal 1 tahun. Dalam laporannya kata Rasulullah tertulis Muhammad sedang puasa. Oh, itu indah banget ya. Indah banget. Ibu kalau punya anak jauh dari kita, terus kita dengar laporan anak kita itu rajin puasa, itu senang. Tidak ada orang tua tidak senang ya. Anak kalau sudah rajin puasa itu aman, kendali nafsunya bagus ya. Pasti sholat malamnya jalan, karena kalau orang puasa pasti bangun malam, minimal bangun malam ya. Lalu terus bangun malam ngapain kalau cuma makan doang? Ya 2 rakaat pasti sholat. Terus kalau orang puasa hemat, tapi kadang-kadang boros pas bukanya Bu. Ya jangan ya. Hemat. Orang puasa biasanya sarapan pagi gak ada kerjaan, jadinya sholat duha. Yang semula jarang-jarang duhanya jadi dapet ya. Orang yang puasa itu pintu-pintu kebaikan yang lain mudah kebuka ya, karena itu puasa itu disebut sebagai babu kulli ibadah, dia pintu semua ibadah. Kalau kena yang lain, dan nafsu ditundukkan, sehingga kalau nafsu itu tunduk selesai, karena orang itu rusaknya gara-gara nafsu liar. Maka kalau nafsu sudah ditundukkan dengan puasa, maka yang lain menjadi mudah untuk diajak ke hadirat Allah. Rasul kepingin agar pada saat laporan amal disampaikan ke hadirat Allah dalam keadaan puasa. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai. Albani menyebut ini hadis sahih, hasan ya. Hadis sahih. Di sini memberikan informasi kepada kita Rasulullah bahwa amal itu ada tutup bukunya dalam setahun itu. Nah, tutup buku amal ibadah kita itu di nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban. Dan nanti pada saat itu juga dimulai ketentuan takdir kita setahun ke depan ya. Setahun ke depan. Karena itu di dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-3 dan ke-4 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah pada malam penuh keberkahan. Inna kunna sesungguhnya kami benar-benar merupakan mungdirin yang memberi peringatan. Fiha di dalam malam di mana Quran diturunkan itu yufraku kullu amrin hakim, dibagi-bagi ya, dibagi-bagi ketentuan Allah yang maha bijaksana ya, itu dibagi-bagi ditetapkan. Nah, ini para ulama menyatakan sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman ya. Abdurrahman beliau menyatakan dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, syarah dari Jami' At-Tirmidzi, i'lam annal murada min lailatil mubarakati, ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan malam penuh berkah di dalam ayat tersebut ya, dalam ayat tersebut itu adalah
Ya Lailatul Qadar, dikatakan itu adalah Lailatul Qadar. Wakila, tetapi ada yang mengatakan ya Lailatul Nisfi min Sa'ban, itu adalah nisfu Sa'ban. Wa qaulul jumhur wal haq, pernyataan mayoritas ulama itu yang disebut sebagai benar. Jadi di sini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakah itu Lailatul Qadar atau Lailatul Nisfu Sa'ban. Di dalam surat Ad-Dukhan tadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini Lailatul Qadar karena di situ jelas-jelas anzalnahu, Quran diturunkan. Nah, Quran diturunkan kan 17 Ramadan pas Lailatul Qadar. Berarti turunnya Al-Quran Lailatul Qadar, berarti ini malam ini disebut mubarakah Lailatul Qadar. Nah, sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama tidak mengatakan ini nisfu Sa'ban. Kenapa? Karena penjelasan di belakangnya fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada saat itu Allah bagi-bagi, Allah tetapkan ketetapan takdir Allah dengan kebijaksanaan Allah yang maha bijaksana itu. Loh, itu adanya justru di nisfu Sa'ban, bukan di Lailatul Qadar. Nah, itu masalahnya. Ada yang menjembatani itu turun di Lauhul Mahfuz, Quran itu pas nisfu Sa'ban, tapi diturunkannya ke Rasulullah itu pas Lailatul Qadar. Ada yang begitu juga. Oke. Apa istimewanya? Di surat Ar-Ra'd ayat 39 Allah menyebut yamhullahu ma yasha wa yusbitu 'indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus ketetapan-ketetapan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yo, terserah Allah yang dihapus yang mana. Wa yusbit, dan Allah menetapkan ketetapan-ketetapan barunya. Wa indahu ummul kitab, di sisi Allah lah induk catatan-catatan kehidupan ini, induk dokumentasi dari semua kehidupan ini. Wa qala Ibnu Ajibah fi Bakhril Madid, Ibnu Ajibah Al-Husaini terkenal dalam kitabnya Iqadul Imam. Di dalam kitab yang lain yang bernama Bakhrul Majid, wa rawa Abu Syekh bi sanadin sahih an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dalam hadis sahih riwayat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas memberitahu tentang arti yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit, qala Lailatul Nisfi min Sa'ban, itu adalah nisfu Sa'ban, hari di mana Allah bisa menghapus, merubah ketetapan takdir. Itu terjadi di nisfu Sa'ban. Yudabbiru amros sanah, Allah akan menggelar ketetapan setahun ke depan. Fayamhu ma yasha, maka Allah akan menghapus ketentuan-ketentuan takdir yang berlaku pada setiap orang, terserah Allah. Mestinya bakal dapat musibah, Allah hapus, nggak jadi. Mestinya
bakal ditipu orang, Allah hapus, nggak jadi. Tapi ada orang yang mestinya berangkat haji, Allah hapus, nggak jadi. Mestinya dapat rezeki, hapus, nggak jadi. Nah itu kapan malam terjadi penghapusan nisfu Sa'ban, nisfu Sa'ban. Dan Allah tetapkan mestinya tidak dapat rezeki, dapat. Mestinya tidak ada jatah umroh, dapat. Nah itu. Jadi nanti ketetapannya di nisfu Sa'ban. Fayamhu ma yasha, maka Allah akan menghapus dari catatan takdir tiap orang itu sesuai yang Allah kehendaki. Wa yusbitu, dan Allah menetapkan ghairahu dengan ketentuan takdir yang lain. Loh, kalau orang ditetapkan tidak sakit, ya pasti sehat. Orang ditetapkan nggak jadi umroh, ya berarti ada ketetapan lain. Orang ditetapkan meninggal, ya wes. Kalau misalnya orang mestinya meninggal terus ditambahi usianya, ya berarti hidup. Jadi ngapus itu pasti sekaligus ada ketetapan baru. Jadi penghapusan dan penetapan baru itu momennya nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban. As-saqawa was-sa'adah. Allah akan tetapkan siapa yang akan susah, siapa yang akan senang setahun ke depan. Senangnya berapa, susahnya berapa. Nanti tahun depan ini si A akan nangis 15 kali misalnya, berarti tiap bulan bakal nangis orang itu. Ya, bahkan ada yang 1 bulan nangis 2 kali misalnya, berarti akan ada musibah-musibah terus, ya, dan seterusnya. Ada orang yang akan berbahagia 15 kali, berarti tiap bulan bahagia, dia dapat gaji. Bukan itu maksudnya, macam-macam ketentuan Allah, ya. Wal maut wal haya, Allah tetapkan juga siapa yang akan hidup tahun depan, siapa yang akan mati, ya. Itu sudah ditetapkan semua kan Pak. Mulai kita di rahim umur 120 hari kan sudah ditetapkan. Itu ketetapan tiap orang seluruh kehidupannya. Seumur hidup ketentuan takdirnya ditetapkan pada saat kita ada di rahim ibu 120 hari. Itu berarti lebih spesifik dari ketetapan seluruh kehidupan, karena Allah menetapkan ketetapan seluruh kehidupan itu di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah ada sejak zaman azali. Sebelum kita lahir sudah ada ketentuan bahwa kita nanti akan ngaji di Bani Umar, ketemu saya, itu sudah ada, padahal belum ada orangnya. Iya, tapi nanti begitu sudah ada orangnya, dicipta Allah di rahim umur 120, ketentuan personal orang per orang seumur hidupnya ditegaskan oleh Allah. Kamu dari awal nanti akan punya umur segini, kamu senengnya segini, susahnya segini, ya. Sudah ditetapkan semua oleh Allah itu. Jodohnya ini sudah ada, ya sudah ada. Tapi ketentuan seumur hidup ini akan ditetapkan lagi oleh Allah tiap tahun. Nah, ketetapan tiap tahunnya itu ada di nisfu Sa'ban, ya, ada di nisfu Sa'ban. Qala As-Suyuti sanaduhu sahih. Imam Suyuti menyebut sanadnya sahih. Wa rawa an Ibnu Abbas, diriwayatkan juga Ibnu Abbas, waruwiya an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas. Qala, Rasulullah bersabda,
innallaha yaqdi al-aqdiyata kullaha lailatan nisfi min Sya'ban wa yusallimuha ila arbabiha lailatal qadar. Sesungguhnya Allah menetapkan ketentuan-ketentuan yang akan berlaku setahun ke depan itu di malam nisfu Sya'ban, dan Allah menyerahkan ketetapannya pada masing-masing orang itu saat Lailatul Qadar. Penetapannya di Lailatul Baro'ah Sya'ban, penyerahannya di Lailatul Qadar. Jadi kan kalau jadi pejabat ya gitu, jadi SK-nya sudah diterima Lailatul Baro'ah nisfu Sya'ban, pelantikannya itu nanti Lailatul Qadar. Nah gitu loh, begitu. Jadi nisfu Sya'ban dan Lailatul Qadar itu saling ada kaitan ya. Ini yang tadi saya sudah sampaikan dawuhnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wakila dikatakan oleh para ulama, innal malaikata fis samai lailatal Id kama innalil malaikati fis samai lailatal Id kama anna lil muslimina fil ardi yaumai Id. Fa'idul malaikati lailatul baro'ati wa hiya lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul qadar. Sesungguhnya malaikat punya dua lebaran sebagaimana kita punya dua lebaran. Kalau lebaran kita siang, Idul Fitri, Idul Adha acaranya makan-makan. Kenapa? Karena kita manusia ya, dipilihkan siang supaya tambah meriah. Lah sedangkan malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh hiburan, maka lebarannya diambil malam supaya tambah syahdu ibadahnya. Maka Lailatul Qadar, Lailatul Nisfus Sya'ban. Nah itu rahasianya ya. Kemudian dijelaskan lagi oleh para ulama, waqad dhahaba jumhurul fuqaha Lailatul nisfi min Sya'ban Lailatul Mubarakah. Malam nisfu Sya'ban itu malam yang penuh barokah. Urida fi fadliha, warada fi fadliha ahaditsu majmu'uha yadullu ala anna laha aslan. Dan hadis menceritakan tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu secara keseluruhannya menunjukkan bahwa ajaran ini ada dasarnya. Ba'duha sahih, sebagian hadis yang bicara tentang nisfu Sya'ban itu Sya'ban ada yang sahih. Ba'duha hasan, sebagian ada yang hasan. Wa ba'duha dhaif, sebagian hadisnya juga ada yang dhaif ya. Wa ba'duha syadidud dha'fi, tapi ada juga hadis yang sangat dhaif ya. Ya. Wa qad dhahaba jumhurul fuqaha ila nadbi ihya'il lailatin nisfi min Sya'ban li'annaha tukaffiru dhunubas sana kama anna Lailatul Jum'ah tukaffiru dhunubal usbu' wa Lailatul Qadar tukaffiru dhunubal umr li'anna hunaka khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. Lailatul Jum'ah wa awwalu lailah min Rajab wa Lailatul nisfi min Sya'ban wa Lailatul Aidaini. Jumhur ulama fuqaha itu berpendapat bahwa sunnah
menghidupkan malam nisfu Sa'ban hukumnya sunnah, ya. Menghidupkannya dengan banyak sholat sunnah, dengan baca Quran, dengan bersolawat boleh, ya. Dengan berzikir, istighfar boleh, pokoknya hidupkan nisfu Sa'ban, ya. Sebagaimana malam Jum'ah itu diberikan fasilitas kemustajaban sehingga bisa menghapus dosa satu Jum'ah atau satu minggu, maka Lailatul Qadar itu malam yang memungkinkan kita mendapat ampunan Allah 1 tahun. Sedangkan kalau Bapak Ibu dapat Lailatul Qadar, itu dapat malam yang bisa diampuni oleh Allah seumur hidup. Nah, itu Lailatul Qadar seumur hidup, nisfu Sa'ban setahun, malam Jum'ah seminggu atau sejum'ah. Maka kalau gitu, kalau malam Jum'ah jangan ndak qiyamul lail. Kalau kita itu malesan orangnya, minimal malam Jum'ah dah. Minimal malam Jum'ah itu dijaga benar, jangan sampai enggak saya malam Jum'ah qiyamul lail, apa tidur sama istri kok sampean ya qiyamul lail, maksudnya ya ibadah, ya, ibadah juga. Nah itu kenapa li awali anna hunaka khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a, karena ada 5 malam yang pada malam tersebut Allah tidak akan nolak doa yang baik-baik. Malam yang paling mustajab itu ada 5. Apa saja itu? Yang pertama Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Yang kedua awwalu lailatin mir Rajabi, tadi saya sudah sampaikan, awal Rajab, malam awal Rajab lewat, ya. Lewat. Kemudian yang ketiga Lailatul Nisfi Sa'ban, malam nisfu Sa'ban, nanti diingat-ingat, nisfu Sa'ban. Kemudian Lailatul Idain, malam Idul Fitri dan Idul Adha, itu malam mustajab, ya. Usahakan anak-anak dibangunkan semua, ibadah semua, doa semua, ya. Malam Jum'ah, malam 1 Rajab, tengah Sa'ban atau nisfu Sa'ban, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Wa an Abi Tha'labah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Tha'labah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yatlu'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, sesungguhnya Allah menampakkan pada hambanya pada malam nisfu Sa'ban, fayaghfiru lil mu'minina, dan Allah akan mengampuni orang-orang mukmin, wa yumli al kafirina, dan Allah akan membiarkan orang-orang kafir tidak diampuni, wa yada', Allah bakal ninggal meskipun muslim tetap nggak diampuni, ditinggal. Siapa itu? Ahlal haqdi, orang yang suka mendebat dengan dendam kesumat,
suka dendam. Wa yada' ahlal haqqi bihaqqihim hatta yada'uhu. Allah tinggalkan orang-orang yang pendendam itu dengan dendamnya sampai orang itu mau berusaha untuk tidak dendam lagi. Jadi dengan mungkin dalam hidup ini ya pernah dikecewakan orang, pernah disakiti, kok masih ada dendamnya. Ayo cepet-cepet dihilangin, mumpung belum Sakban. Nanti kalau Sakban sih dendam aja, wah bahaya. Jenengan termasuk daftar yang tidak bisa dapat maghfirah Allah. Habisnya sakit Ustaz. Iya wes sakit. Memang kalau sampean dendam, orangnya bisa orangnya bisa kebalas. Ya enggak, ya kita sendiri yang tetap enggak bisa move on, enggak bisa sehat batinnya. Ya sudah, betapapun menyakitkan kalau sudah terjadi berarti memang diridhoi Allah. Bukan begitu, diizinkan Allah, belum tentu diridhoi ya. Diizinkan Allah. Karena begitu ya sudah, ini ketentuan Allah saya terima. Kemudian bagaimana untuk menjadi lebih baik lagi, ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Nah itu yang harus ditata di situ. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Syaibah, dan disebut sebagai hadis yang sahih. Wa fi riwayatin an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari riwayat Abu Musa, Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala la yatlu'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw masyakhinin. Allah pada malam Lailatul Qadar menampakkan dirinya. Yang bisa ngelihat dia tidak Allah yang kelihatan, tapi penampakan keagungan Allah. Yang bisa menyaksikan batin yang sudah sangat suci, batinnya para auliyaillah. Di bulan Sa'ban, itu maksudnya nisfu Sa'ban, di nisfu Sa'ban dari bulan Sa'ban, dan Allah mengampuni semua makhluknya illa li musyrikin, kecuali orang musyrik. Orang musyrik gak diampuni ya. Au masyakhinin, atau orang yang suka ngadu domba, provokator, yang suka membuat hoax, gak diampuni. Nah ini profesi baru yang baru kita dengar tahun-tahun terakhir ini. Zaman saya kecil gak ada hoax ya. Walaupun orang bohong ya banyak. Orang bohong ya banyak. Istrinya Abu Lahab itu penyebar hoax. Karena itu disebut istrinya Abu Lahab itu hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Maksudnya tukang manas-manasin orang, maksudnya provokator, maksudnya buzzer, maksudnya itu. Jadi jahatnya istrinya Abu Lahab itu karena dia adalah tukang ngomporin orang lain, dia penyebar hoax, sehingga diabadikan oleh Allah. Ternyata sekarang memang lagi musim hammalatal hatab. Ntar lagi pemilu tambah lagi banyak hammalatal hatab. Hati-hati ya, kalau nisfu Sa'ban masih bawa begitu, Allah tidak mau ngampuni ya. Ini disebut sebagai hadis yang sahih, ada di dalam kitab Shahihul Jami', hadis nomor 1819 ya.
Wakila hadhil lailah mukhtassa bi khamsi khisal. Dikatakan oleh para ulama, nisfu Sa'ban itu ada 5 keutamaan. Al-ula, yang pertama, tafriqu kulli amrin hakimin fiha. Ada penetapan ketentuan ketentuan takdir kita setahun di dalamnya. Sudah dijelaskan tadi ya. Yang kedua, wathaniyatu fadilatul ibadah fiha. Ada keutamaan ibadah di dalamnya. Ada keutamaan ibadah di dalamnya. Di antaranya ibadah yang dikenal dengan sholat khair 100 rakaat itu. Ini saya kutip saja dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa itu bukan hadis, kelihatannya memang pendapat ini cukup kuat ya. Lebih kuat yang mengatakan bahwa itu bukan hadis. Tetapi kalau kita baca di dalam kitab Ghunyah di juz atau jilid 1 halaman terakhir. Halaman terakhir itu halaman berapa? Halaman 348 49. 348 349. Faslun, pasal. Fa amma sholatul waridat fa amma sholatul waridatu fi lailatin nisfi min Sya'ban. Adapun sholat yang sudah terkenal dilakukan saat nisfu Sya'ban, kata Syekh Abdul Qadir, fahiyya, yaitu mi'atu rak'atin bi alfi marratin qul huwallahu ahad, yakni sholat 100 rakaat dengan membaca 1000 kali qul huwallahu ahad. Fi kulli raka'atin asra marrat. Setiap rakaat membaca 10 kali qul huwallahu ahad. Wa tusamma hadhihi shalat, dan disebut salat ini salatul khair, salat khair. Wa tu'rafu barakatuhu, barokahnya udah sangat populer. Di antara barokahnya itu ada yang mengatakan kalau orang sholat seperti ini ya, maka dia akan diturunkan oleh Allah 100 malaikat, 30 akan memberikan kabar, mendoakan dia selalu untuk masuk surga. 30 malaikat akan mengamankan orang itu dari api neraka. 30 berikutnya itu akan mendoakan orang ini akan terhindar dari musibah, keburukan duniawi selama setahun. Yang 10 akan menghalau tipu daya setan. Menghalau tipu daya setan. Bagaimana? Wa kana salafus salih yusallunahu jama'atan yajtami'una laha. Banyak salafus salih yang melakukan sholat itu secara berjamaah, terutama yang di Syria, di Syam ya. Wa fiha fadlun katsirun wa thawabun jazilun. Kata Syekh Abdul Qadir, itu ada keutamaan yang besar dan ada pahala yang banyak. Wa ruwiya 'anil Hasan rahimahullahu, diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati Hasan Al-Basri, annahu, sesungguhnya Hasan Al-Basri qala, berkata, haddatsani salatuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepadaku 30 sahabat Nabi. 30 sahabat Nabi sudah cerita kepada Hasan Al-Basri, anna
man sholla hadhihi sholati, barang siapa sholat ini, fi hadhil lailati, sholatnya di malam nisfu Sa'ban, bukan hadis loh ya, sahabat yang cerita. Cuma sahabat yang cerita begini 30 orang cerita ke Hasan al-Basri, termasuk tabi'in terbesar. Apa katanya? Siapa yang sholat ini pada malam nisfu Sa'ban, nadharallahu ilaihi sab'ina nadhratan, Allah bahkan memperhatikan, memandangi orang itu dengan 70 kali pandangan, 70 kali perhatian. Kok cuma 70 kali Pak? Dengerin dulu ya. Wa qadalahu bikulli nadratin sab'ina hajatan, dan Allah akan tunaikan dari setiap pandangan, setiap perhatian Allah itu 70 hajatnya Bapak Ibu. Adnaha al-maghfirah, yang paling rendah diampuni dosa-dosanya. Kan? Jadi ada ibadah yang agung. Terus jenengan bilang gini, saya itu Pak, kalau hadisnya tidak kuat, saya nggak menjalankan. Ya memang bukan hadis ini bukan hadis. Nah, ini amalannya para sahabat tadi, salafus soleh. Enggak, saya mau ngamalkan yang hadis saja, ya silakan. Yang penting jangan sampai tidak bangun malam ya. Mau sholat tahajud terus sholat witir, monggo silakan. Mau sholat tahajud sama sholat tasbih, monggo silakan. Tapi jangan sampai tidak sholat malam ya. Kalau Pak Sotik, saya di pondok pasti sholat jamaah. Yang sejak dulu kalau nisfu Sa'ban itu ada jamaah. Tapi kalau di masjid jangan, karena dimakruhkan oleh para ulama ahli fikih, karena masjid ini milik umat yang bermacam-macam. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, nanti jadi fitnah, malah jadi bentrok ibadahnya sunnah, bentroknya haram. Ya mending hilangkan haram gitu loh ya. Nah, terus kalau nggak ada ya sholat di rumah sendiri. Kalau nggak ngerti caranya ya sana ke Ciputat atau deket aja kok ya. Kumpul di sana, kita ibadah bareng-bareng. Biasanya mulai jam 9:30, selesai di jam 2-an, jam 2, jam 3. Nanti langsung buka, kok buka sahur ya, besok pagi puasa gitu. Tidak ada di Mekah zaman dulu, tidak ada di Madinah, betul. Ulama Mekah Madinah tidak suka ini dikerjakan secara jamaah, tidak suka. Tapi kalau ulama Syam di Syria, di Palestina, itu Jordan itu masuk wilayah Syam, itu tabiinnya lebih senang menjalankan secara jamaah. Jadi ya wis, yang senang mau jamaah monggo, yang enggak ya nggak apa-apa. Yang mau melaksanakan sholat khair 100 rakaat silakan, yang enggak ya enggak apa-apa, mau sholat tahajud saja boleh monggo. Yang pasti jangan sampai enggak sholat malam. Pak, saya sholat khairiyah tapi sekuat saya, kalau ternyata nanti dapat 50 sudah teler, saya istirahat boleh enggak? Boleh. Saya tak sholat sampai sekuatnya saja, semua. Yang penting sholat malam, itu aja intinya dah. Yang penting jadinya sholat malam, doa ke hadirat Allah. Loh, kenapa Pak Sotik sudah tahu bahwa jumhur ulama memakruhkan ini dikerjakan secara jamaah, walaupun semua menganggap ini amal yang baik, kok tetap sholat jamaah? Karena kalau saya biasanya tidak jamaah, tapi sholatnya bareng, tapi nggak jamaah, supaya
tidak terkena fatwa ulama yang memakruhkan. Bareng tapi tidak jamaah. Nah itu untuk bisa keluar. Kenapa sih kok kita sholatnya dikumpul begitu? Soalnya kalau jenengan sholat sendiri itu berat, Bu. Ya, capek, sholat segitu itu udah kuat kita. Kalau bareng-bareng jadi ringan. Ya, jadi ringan itu karena ada kebersamaan. Ar-rabi'atu yang keempat, husulul maghfirah. Ya, nisfu Sa'ban itu hasilnya pengampunan dari Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal lailah. Allah Ta'ala mengampuni orang-orang Islam pada malam nisfu Sa'ban illa al-kahin, kecuali dukun, ya, orang yang mendalami ilmu perdukunan, pertuyulan, perbabi ngebetan, peramalan, tidak akan diampuni oleh Allah, ya, tidak diampuni. Yang kedua, au masyakhinun, provokator, ya, tukang bikin masalah. Yang ketiga, au mudminu khamrin, orang yang tidak berhenti-berhenti minum minuman keras, tidak diampuni oleh Allah. Awa'akun lil walidain, yang durhaka kepada orang tua juga tidak diampuni. Au musirrun ala zina, atau orang yang terus-terusan berzina, tidak diampuni. Nah rumusnya nanti nisfu Sa'ban itu minta maaf ke orang tua, minta maaf, ya. Terus saya tidak pernah nyakitin orang tua. Semua anak begitu. Coba nanti sudah jadi orang tua, sering kita kesakiti oleh anak-anaknya nggak sadar itu, ya. Jadi tidak ada salahnya kita jadi anak itu minta maaf. Ya, nanti nisfu Sa'ban telepon, kalau jauh kayak saya ya telepon ibu, ya, minta maaf, ya. Kalau dekat datangi, yo jangan datang tok bawa jeruk apa gitu, ya. Terus ini Sa'ban, mohon maaf, ini doakan kita semuanya gitu, ya. Yo seneng kalau gitu, ya, yo seneng, supaya tidak termasuk anak yang durhaka kepada orang tua, ya. Anak sekarang itu aneh-aneh, Bu, ya. Aneh-aneh, nekat-nekat. Oh, nekat saking apa ya? Saking gobloknya, gitu ya, saking nggak ngertinya, sampai kayak begitu. Ya Allah, kadang orang tuanya cek cintanya, cek sayangnya, diingatkan kesalahannya sedikit saja udah tidak pulang. Masya Allah, anak sekarang mentang-mentang sudah kerja, punya uang, tidak bisa dituturi, ya, dituturi sedikit saja udah minggat. Anak sekarang, ya, ngancam-ngancam orang tua. Ya Allah, yang lagi viral, bapaknya karirnya hancur gara-gara anaknya, jahatnya, Masya Allah, ya situ. Wal khamisatu, yang kelima, apa yang ada di nisfu Sa'ban ini? Annahu ta'ala a'ta rasulahu fi hadhil lailah tamam syafaati, bahwasanya Allah memberi Rasulullah kesempurnaan syafaat di tanggal 15 Sa'ban. Wadhalika annahu sa'ala lailatal thalitha asar min Sya'ban fi ummatihi fa'u'tiya ats-tsuluts minha. Karena Rasulullah itu minta kepada Allah tanggal 13, mohon kepada Allah
supaya diberi kewenangan, diberi izin memberi syafaat seluruh umat Islam. Allah cuma ngizini sepertiga saja yang bisa dapat syafaatnya Rasulullah. Malam 14 Rasulullah minta lagi kepada Allah supaya bisa mensyafaati semua umat Islam. Diberi sepertiga lagi, 2/3 bisa ditolong. Malam berikutnya 15 Sa'ban Rasulullah mohon lagi, pada saat itu diberi oleh Allah keseluruhannya. Karena itu nisfu Sa'ban itu disebut malam di mana Allah memberikan kepada Rasulullah tamamus syafa'ah. Ini kesempurnaan syafaat, sempurnaan syafaat. Oh, ini dijelaskan di dalam tafsir Al-Kasyaf, ya. Tafsir Al-Kasyaf juga tafsir Mafatihul Ghaib, ya. Pada saat Imam Fakhrul Razi menjelaskan surat Ad-Dukhan ayat 3, ya. Jadi tadi bukan dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir, tapi dari Imam Fakhrul Razi di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib yang juga dijelaskan di dalam tafsir Al-Kasyaf, ya. Nah, itu inti yang ada di malam nisfu Sa'ban yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sehingga mudah-mudahan pada saat nanti nisfu Sa'ban pinaringan kesehatan, keluasan rizki, sehingga bisa beribadah dengan tenang, supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena malam ini malam yang sangat istimewa. Kalau bahasanya Syekh Abdul Qadir itu, malam ini sengaja disembunyikan, kata Syekh Abdul Qadir. Nisfu Sa'ban sengaja ditampakkan, Lailatul Qadar disembunyikan. Kenapa? Wakila innal hikmata fi anna Allah Ta'ala adhara Lailatul Bara'ah wa ukhfi Lailatul Qadar lianna Lailatul Qadar Lailatul Rahmah wal Ghufran wal 'itq minan niran. Akhfaha Allah Azza wa Jalla li'alla yatakallu 'alaiha wa adhara Lailatul Bara'ah li'annaha Lailatul Hukmi wal Qada'i wa Lailatul Sukhti wal Ridha wa Lailatul Qabul wal Wusul was Sad, Lailatul Sa'adah was Syaqa wal Karamah wal Naqa. Syekh Abdul Qadir menjelaskan hikmah dari ditampakkannya Lailatul Nisfu Sa'ban dan ditutupnya Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu malam rahmat, malam kasih sayang, malam pengampunan seumur hidup, dan malam pembebasan orang itu dari neraka. Sengaja disembunyikan supaya kita bersusah payah mencarinya. Kalau bonusnya gede banget terus langsung ditampakkan, enak banget, ya, enak banget. Jenengan dapat Lailatul Qadar, dipastikan jenengan ahli surga bi ghairi hisab, ya. Dapat Lailatul Qadar, dipastikan bisa nolong semua keluarga saudara-saudaranya. Istimewa banget gitu loh, ya. Karena itu disembunyikan oleh Allah supaya kita berusaha nyarinya, ya. Sementara nisfu Sa'ban ditampakkan. Kenapa? Karena nisfu Sa'ban ini adalah malam ketetapan, malam hukum. Malam ini Allah akan menetapkan siapa orang yang disayang, siapa orang yang dibenci, siapa orang yang diridhoi, siapa orang yang dimurkai, siapa yang dikabul amalnya, siapa yang ditolak, siapa yang bakal wusul ilallah, siapa yang tidak wusul, siapa yang akan mendapatkan kebahagiaan, siapa yang akan berduka, susah terus, siapa yang dapat kemuliaan, siapa yang bakal dapat kehinaan. Karena itu kalau ibu baca di doa, biasanya kita kalau nisfu Sa'ban kan ba'da maghrib baca Yasin 3 kali, terus kita doa,
Doanya itu intinya itu. Doanya intinya itu, ya Allah, jika kamu menetapkan saya setahun ke depan itu iman saya hilang, maka tetapkanlah saya menjadi orang yang beriman. Jika kamu tetapkan bahwa ke depan ini rizki saya sempit, maka rubah ya Allah, jadikan rizki saya luas. Jika kamu tetapkan tahun depan ini saya banyak susahnya, ganti ya Allah ketetapanmu, saya minta saya diberi kebahagiaan yang banyak di tahun depan. Begitu. Jadi kalau mau singkat doanya, baca Yasin bahasa Arab cek ruwetnya misalnya, terus sampai doa aja setelah Yasin, ya Allah tetapkanlah saya sebagai orang yang berumur panjang, tetap iman Islam, punya rizki yang luas barokah, terus minta apa lagi, banyak kebahagiaannya, minta sudah yang lain itu ya boleh ya. Tapi kalau mau pakai bahasa Arab ya bagus ya. Tapi kalau misalnya kok mana ini gak ada, ya wes sampai doa, yang penting tadi tetap iman, umur panjang, rizki luas barokah, dapat kebahagiaan fitini wa dunya wal akhirah, itu intinya. Jangan sampai sebaliknya. Nah itu saya kira, itu kalau Yasin 3 kali ada hadis, tidak ada. Loh, terus itu apa? Itu kebiasaan ulama saja. Karena malam itu dimulai maghrib, jadi dijemput malam ketentuan takdir pembacaan vonis itu dengan bacaan Yasin, supaya panjenengan bisa mendapatkan ketentuan terbaik. Itu bagus saja. Mau saya ya, meskipun saya tahu itu bukan hadis, yang ngamalkan juga. Ya tak suruh semua santri-santri saya yang baca itu juga. Kenapa? Kebaikan kok, tidak ada buruk-buruknya ya. Tapi biasanya kalau orang Betawi terus sholatnya susah ban 2 rakaat itu. Nah itu saya tidak tahu itu dalilnya di mana. Ini saya termasuk yang nggak jalanin itu. Kalau mau sholat awabin aja, sholat awabin. Tapi biasanya kalau sudah ngaji 3 kali nggak ngejar sholat awabin. Biasanya udah isya bu ya, udah isya. Apa-apa sholat maghrib, ba'diyah baca itu. Udah. Nanti malam aja, malam bangun. Ya lebih istimewa di malamnya. Ya. Mudah-mudahan inaringan sehat semuanya. Ya. Sudah ngerti momennya, pas momennya sakit, aduh, ya sudah diterima aja. Itu berarti Gusti Allah lebih memilih kita ibadah dengan sakit. Tapi kalau bisa sehat, ya mudah-mudahan sehat semuanya. Begitu pas momennya kita bisa ibadah, ya ajak semua keluarga ibadah. Terus begini-begini ini, kalau ada yang mengatakan itu enggak benar, bid'ah dolalah, usah didengerin. Orang baru belajar Islam kemarin yang belum baca semua literatur, ya, dia hanya baca kitab-kitab tertentu dan hanya ngaji dengan guru-guru tertentu, ya pikirannya cupet, nggak bisa mengembangkan wacana kepada pemahaman yang lain. Kita ikut jumhur ulamanya, bagaimana ulama memandang persoalan. Saya kira ini, monggo kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan, sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Pak Ustaz tentang tata cara sholat Qaid tadi Pak. Mohon diberikan arahannya untuk tata caranya secara lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sambung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai untuk Ya. ilmunya. Pertanyaan saya, ketika kita melakukan ibadah di tanggal 15 Isfus Paksakan itu, lebih baiknya berjamaah di masjid itu, atau kita melakukan sendiri dengan keluarga kita? Itu saja. Terima kasih. Ya. Baik, yang pertama tentang bagaimana cara melakukannya, ini sama sebenarnya ya. Untuk masjid yang bukan
pondok ya, masjid umum kayak begini ini, saya kira kita tetap memegang fatwa ulama ahli fikih yang memakruhkan. Jadi jangan diadakan di sini ya. Kalau masjid enggak biasa, kalau itu orangnya orang torekot semua, itu masjid khususnya kelompok torekot, enggak apa-apa, silakan aja, itu kan tidak ada masalah di situ. Tapi kalau orangnya macam-macam jangan, makruh ya. Udah sholat sendiri di rumah saja ya, sholat sendiri di rumah sama keluarga ya. Dua anak-anak kuatnya cuma 10 ya udah apa-apa, yang penting sholat malam ya, yang penting sholat malam begitu. Nah, tapi kalau misalnya di pondok terus kiainya ngadakan ya nggak apa-apa, itu mah tidak masjid ya. Tapi kalau masjid jamek jangan ya, itu nambah fitnah, nanti jadi persoalan ya. Dari persoalan ibadahnya sunnah, masalahnya jadi pecah masyarakat. Tidak benar kalau begitu, barang sunnah membuat haram itu malah jadi masalah ya. Bagaimana caranya? Dengan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebanyak 100 rakaat, berarti 50 kali salam. Setiap rakaat baca Qul huwallahu ahad 10 kali ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, begitu 10 kali. Kalau misalnya Pak itu repot Pak, ya sholat tahajud aja ya, sholat tahajud 12, sholat witir 4, sholat hajat 6, terus sholat sholat tasbih 4, terus sholat hajat, terus sholat witir 11 rakaat, banyak itu ya. Itu juga boleh ya. Kalau jenengan repot-repot ya. Ayatnya apa aja sudah, mau kuliah sama kulhu aja juga tidak apa-apa ya. Begitu Ibu ya. Kalau sholatnya 100 rakaat, Ibu mulai jam 9. Kalau bacanya kalem itu jam 9, itu jam 3 pagi bisa kelar, bisa belum, bisa sampai setengah 4 ya. Gitu. Kalau bacanya agak cepat, hadar, itu bisa lebih cepat, bisa jam 2 selesai kalau bacanya cepat ya. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum. Salam. Satu kali sama dengan membaca surat Yasin, pahalanya 41 kali. Mereka saya tidak pernah mendengar penjelasan itu ya, saya nggak tahu. Nah, yang pasti itu bukan hadis, itu cuma qaul ulama paling supaya nyemangati orang supaya mau baca Yasin karena itu penting ya. Tapi ya enggak begitu juga, saya tidak pernah mendengar ada penjelasan itu ya, kenapa baca Yasin? Karena Yasin itu jantungnya Quran, hatinya Quran itu loh ya, itu termasuk surat yang spesial, memang disuruh Rasulullah. Rasulullah yang beritahu itu jantungnya Quran. Tapi kalau ingin tahu puncaknya Quran, surat Al-Baqarah. Cuma kalau baca surat Al-Baqarah ya bubar gitu ya, kelamaan. Makanya ulama itu terus ngerti, oh kita ini bisanya ya sedang-sedang, kalau panjangan ya tidak kuat, ya Yasin saja itu, supaya lebih mudah gitu. Apakah pahalanya itu sama dengan 41? Saya nggak tahu ya, nggak tahu. Nah, kalau orang sudah belajar tasawufan itu sebenarnya bukan mikir pahala lagi ya. Yang dipikir itu nyari ridhonya Allah. Yang penting ini kebaikan diamalkan, mudah-mudahan dapat
narik ridhonya Allah. Ya gitu saja. Sudah ikut diamalkan gitu saja ya. Urusan perkaliannya bahwa yasinnya ini nanti dikalikan berapa, biar malaikat yang ngurus ya, biar malaikat yang ngurus ya. Soalnya kalau sudah urusan pahala itu aslinya Pak, itu rumusnya beda-beda tiap orang, itu tergantung keikhlasannya. Tambah ikhlas, kelipatannya tambah tinggi. Kan saya sudah pernah jelaskan, sama-sama sholat 2 rakaat itu pahalanya bisa beda-beda. Tadi sholat duha, di sini 2 rakaat semuanya beda-beda itu. Ada yang kali 10 dapat 20 cuman, ada yang kali 70 2 rakaat itu jadi dapat 140, ada yang kali sampai 100 dapat 200, ada yang kali 700 dapat 1400. Bayangkan, dia sekali sholat dapat 1400, yang tadi dapat 20, ngejarnya kan berat itu. Tapi ada orang yang sholat itu kalkulatornya malaikat jebol perkaliannya, kalinya tak terhingga, sholatnya cuma 2 rakaat tapi sudah pahalanya tak terhingga. Itu orang ikhlas, orang ikhlas. Jadi kalau urusan dikali berapa itu secara hakikat tidak tahu kita. Yang penting lakukan saja ibadah itu seikhlas mungkin. Mudah-mudahan pahalanya tambah gede, tambah ikhlas tambah gede, tambah ikhlas tambah gede, gitu ya. Sampun? Ya, ya terakhir ya. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan lagi Ramadan. Dikatakan di bulan Ramadan itu seperti cerita Nabi mengatakan Quran sangat banyak itu. Saya bertahap begini baca perbuatan itu. Kalau orang Arab kan kalau dia ngejar hatam ngerti gitu. Kalau kita ngejar hatam tapi nggak ngerti bagus mana gitu, apa ngejar hatamnya tapi nggak ngerti, atau ngejar kita menerjemahkannya, maksudnya memahaminya tapi berpikir dari terima kasih. Ya. Yang pertama apa tadi? Imam Syafi'i itu membiasakan baca Quran. Memang Imam Syafi'i itu senang baca Quran. Sampai Imam Syafi'i itu kalau haji juga tidak baca doa apa-apa. Dia baca Quran tok. Tawaf yo ngaji, sa'i yo ngaji. Pokoknya ngaji terus Imam Syafi'i itu. Ya, ngaji terus. Itu senangannya Imam Syafi'i. Karena baca Quran itu membaca kalamullah. Dah itu. Imam Syafi'i itu kalau siang itu selalu khatam 2 kali. 2 kali khatam, sehari 2 kali khatam Imam Syafi'i. Jadi kalau 30 hari 30 kali khatam, itu wali Bu. Kalau kita nyoba legrek ya, mau cari masalah sampai gitu loh ya. Ya sudah biar Imam Syafi'i begitu ya. Imam Syafi'i wali kok, diberi kekuatan khusus oleh Allah. Ya kita ya baca aja semampunya, yang penting rutin baca. Ya seberapa bisanya, ya tidak apa-apa, 1 halaman ya alhamdulillah, 2 halaman alhamdulillah, 1 rubuk alhamdulillah, setengah juz alhamdulillah, 1 juz alhamdulillah, dapat 1 duduk 3 juz alhamdulillah. Ya segitu saja ya. Pokoknya jalankan. Ya kalau jenengan itu tidak ada kegiatan apa-apa, ya bisa narjet 1 hari 5 juz, 1 hari 5 juz bisa. Tapi kalau masih kerja, ya repot Pak ya, repot. Kadang-kadang urusan itu waduh, tumpuk-tumpuk gak karuan. Hari ini bisa 1 juz, besok bisa 5 juz,
besok bisa setengah juz, ya sudah apa-apa, yang penting baca Quran ya, yang penting baca Quran. Ibadah itu bisa macam-macam ya, yang penting jenengan punya target tetap bisa khatam terus gitu ya, khatam sekian kali, monggo. Terus ada pendapat mana yang lebih baik, baca ngejar khatamnya atau baca ngertinya? Gak usah dibanding-bandingkan, semua ada keutamaannya. Baca khatam juga penting, ngerti isinya Quran juga penting. Soalnya kalau nanti saya jawab yang utama itu membaca sambil ngerti artinya, tidak pernah khatam akhirnya gitu. Yakin saya tidak pernah khatam. Itu akal-akalannya orang yang malas baca Quran aja ya, akal-akalannya orang malas baca Quran. Apa orang yang khatam setiap hari itu tidak pernah mikir Quran? Ya mikirlah, ngaco ada. Apa hafid-hafid yang setiap hari 10 juz, setiap hari 5 juz itu tidak mikir artinya? Ya mikir, tidak mungkin. Tidak mungkin, ya mesti mikir artinya itu loh ya, mikir artinya, memahami maknanya. Cuma begini ini kan mempersyaratkan ilmu. Jenengan mikir artinya, tidak ngerti nahwu shorof, tidak ngerti balaghah ya paling banter mikir terjemahan. Ya alhamdulillah daripada ndak gitu loh ya. Ya alhamdulillah daripada ndak. Mempelajari artinya itu ya bagus, ngerti, ndak ngerti, yang penting baca Quran ya sih bagus. Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir, mimpi bertemu Allah selama 99 kali, tanpa rupa, tanpa suara, tanpa bentuk. Pokoknya batin yakin berhadapan dengan Allah. 99 kali tidak pernah mengangkat kepalanya kecuali menunduk saja. Pada pertemuan yang ke-100, Imam Ahmad memberanikan diri bertanya di dalam hati, ya Allah, bagaimana cara paling cepat untuk sampai kepadamu? Dijawab di dalam hatinya Imam Ahmad, bitilawatil Quran, dengan membaca Quran. Terus Imam Ahmad nanya lagi, bifahmil makna am bi ghairi fahmil makna? Bacanya itu ngerti artinya atau tidak ngerti artinya? Dijawab oleh Allah, ngerti tidak ngerti sama cepatnya, yang penting baca. Quran itu mujizat Pak. Mau tidak ngerti jenengan dapat. Quran itu beda, bukan kayak buku yang kalau kita tidak ngerti tidak ada artinya. Coba boleh buku bahasa Inggris, Bapak baca, Bapak tidak ngerti bahasa Inggris, lo ngapain? Bacanya udah ruwet, tidak dapat barokah, ya tidak dapat. Beda dengan Quran. Quran itu mau tidak ngerti artinya, Bapak baca dapat. Setiap satu huruf itu ada 19 malaikat. Satu huruf 19 malaikat turun. Satu huruf terus berapa itu malaikatnya? Kok 19? 10 malaikat. Ya, satu huruf 10 malaikat. 10 malaikat. Satu huruf 10 malaikat. Satu huruf 10 malaikat. Wah, coba. Banyak. Ada sahabat yang baca Quran. Baca Quran kayak orang khataman malam hari. Dibaca tiba-tiba terang sampai ke langit, sampai kudanya kelihatan. Dia takut sendiri, berhenti, gelap lagi, baca lagi, terang lagi sampai ke langit, berhenti lagi, sampai 3 kali. Paginya selesai sholat subuh, nanya ke Rasulullah, Rasul, saya tadi malam baca Quran itu kok tiba-tiba terang sampai langit terang. Saya berhenti gelap lagi, baca lagi terang lagi. Kata Rasulullah, kamu baca surat Al-Baqarah ya? Iya Rasul. Bacaanmu disenangi malaikat. Bacaanmu disenangi malaikat. Begitu kamu baca, para malaikat turun untuk menyaksikan bacaanmu, mendengarkan bacaanmu. Jadi sudah, tidak usah ngeritik-ngeritik orang yang lagi khataman Quran. Tidak usah ngeritik-ngeritik orang yang tadarusan. Itu amal baik. Udah bagus saja, bagus. Bagus. Terus yang kajian tafsir, ya bagus.
kajian tafsir ya bagus, hataman ya bagus, ya. Yang tidak bagus itu yang tidak mau ngaji itu, ya, yang tidak mau ngaji. Jadi saya semuanya kita melakukan yang mana? Dua-duanya lakukan. Ya hataman, nanti Ramadan ya hataman, ya memahami maknanya. Gitu. Lo ngaji dari tadi kita sudah bahas ayat-ayat Quran, memahaminya. Ya. Gitu guys, saya kira ini yang bisa disampaikan. Sudah 9:30. Dan dengan juga ditunggu keluarga di rumah saya lagi ada hataman, ya. Jadi saya harus cepat-cepat balik juga. Ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من المخلصين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحيح جسدنا يا الله سلمنا من كل بلاء ومصيبة وسوء القدر والأمراض والأسقام يا الله سلمنا من فتنة الدنيا والآخرة سلمنا من آفة الدنيا والآخرة بما إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه سبحانه وتعالى عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخرا بالله والهداية السلام عليكم ورحمة الله